Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak beda ya. Jadi biasanya yang saya sering bahas adalah analisa saham ya, baik itu harian maupun mingguan ya. Jadi setiap satu minggu saya bahas mengenai analisa saham mingguan, beberapa saham ya yang kira-kira masih cukup bagus atau yang sudah naik tinggi, kira-kira kelanjutannya gimana gitu ya untuk minggu depannya lagi ya. Jadi itu untuk analisa saham mingguan. Kemudian saya juga bahas mengenai analisa saham harian ya. Biasanya untuk hari ini dan besok ya seperti itu. Kemudian di kolom komentar ya ada beberapa saran dari subscriber juga dari yang nonton ya. Uh, Mereka menyarankan Pak Sunar sekali-sekali bikin mengenai saham yang cocok untuk investasi gitu ya. Jadi saya buatkan khusus untuk yang berminat untuk investasi ya. Jadi konsepnya investasi jangan dicampur adukan dengan trading ya. Dalam arti kalau kita sudah buy kemudian sahamnya turun, wah berarti investasi saya loss gitu ya. Ya jangan dilihat setiap hari ya gitu ya. Tapi tetap harus pasang trailing stop atau stop loss ya. Kenapa Pak Suntar harus tetap pasang? Karena kita nggak akan tahu perubahan kedepannya seperti apa ya. Walaupun perusahaan bagus ya seperti itu ya. Nah kedepannya kinerjanya belum tentu searah dengan harga saham di pasar ya seperti itu ya. Karena kalau secara pergerakan harga saham ya dia akan biasanya cenderung untuk berdasarkan demand dan supply ya seperti itu ya. Jadi kira-kira saya akan bahas ya saham-saham yang kemungkinan ya masih bagus ya. Paling nggak mudah-mudahan kalau kita buy dan hold ya selama kurang lebih sampai tahun depan ya, kurang lebih ya 1 tahunan lah ya. Saya nggak bahas mengenai jangka panjang ya, karena jangka panjangnya seperti apa itu butuh analisa yang lebih mendalam ya. Jadi bukan hanya sekedar melihat laporan keuangan atau melihat kinerjanya ya kita harus benar-benar kalau misalnya mau tahu jangka panjangnya ya harus benar-benar visit perusahaannya ya. Mungkin talking sama CEO company-nya atau board of management-nya gitu ya. Ya seperti itu ya kalau ingin tahu lebih mendalam kalau mau invest jangka panjang, apalagi kalau dalam jumlah besar ya. Jadi saya bahas yang praktikal aja, yang jangka dibilang jangka panjang ya enggak ya, jangka menengah lah ya, 1 tahunan minim ya. Kalau dibilang jangka menengah sebenarnya bagi investor ya agak ketawa ya, kok 1 tahun kok jangka menengah, sebenarnya itu jangka pendek ya. Jadi saya bahas yang saham yang cukup bagus ya. Jadi sebelumnya saya bahas dulu mengenai informasinya di mana gitu ya untuk saham-saham investasi. Jadi kalau kita lihat di halaman websitenya saham profit ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, sebentar saya pindahkan dulu windownya ya. Sepertinya windownya salah. Ya sudah saya pindahkan ya. Jadi kalau ini adalah halaman channel utama dari saham profit ya. Biasanya di sebelah kiri ya. Di sana ada analisa saham harian, kemudian analisa saham mingguan. Nanti di tengah-tengahnya ini saya akan sisipkan ya untuk investasi saham untuk tahun 2022 ya. Jadi kurang lebih untuk hold 1 tahun ya. Seperti itu ya. Nanti saya update di sini ya, di tengah-tengahnya ya. Jadi ini ada beberapa kayak semacam playlist gitu ya, analisa saham harian, mingguan. Kemudian di sini informasi penting ya, kalau ada update informasi yang harus tahu atau wajib tahu ya. Ini yang sebelah kanan sendiri adalah analisa teknikal dari nol ya. Ya seperti itu ya. Kalau dilihat dari jumlah viewernya ya, yang paling banyak memang analisa saham harian ya. Analisa saham mingguan memang juga banyak, tapi biasanya nggak sebanyak yang analisa saham harian. Mudah-mudahan yang untuk seksi yang investasi lumayan banyak peminatnya ya. Jadi saya lebih semangat bikinnya kalau viewernya lebih banyak ya seperti itu ya. Ya bukan karena saya ingin attention enggak ya. Ya Anda kalau posisi di seperti saya, kalau bikin video kalau yang viewernya sedikit ya males bikin lagi ya seperti itu ya. Jadi nanti mengenai investasi saya bahas beberapa saham ya. Yang pertama saya akan bahas mengenai saham Astra ya, yaitu ASII kodenya ya. PT Astra International Tbk
Jadi ASI ini adalah kalau kita ke websitenya ya, astra.co.id. Kemudian kalau kita ingin tahu mengenai informasi perusahaan, biasanya di bagian hubungan investor ya. Jadi di link di atas ini ada hubungan investor, ada update bulanan, update kuartalan, update tahunan ya, informasi pemegang saham, dividen dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Jadi seperti contohnya ya, seperti ini kalau kita ingin tahu informasi kebijakan dari wayar dividen gitu ya. Jadi kita tinggal klik, terus di bagian bawahnya ada informasinya ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarahnya ini ya, dia lumayan rajin untuk membagikan dividennya. Kalau kita lihat sejarahnya di sini, dia mulai rajin mulai tahun 2003 ya, gitu ya. Sebelumnya saya nggak tahu ya, ini di manajemen kelihatannya ini finalnya aja langsung ya. Dia 1 tahun bagi 2 kali mulai tahun 2003 ya, mungkin seperti itu ya. Yang ini sebelumnya 1 tahun aja ya, langsung dikasihkannya. Jadi paling tidak ya, kalau KIP saham ini ya, dia paling tidak rutin membagikan dividen ya. Kalau di total sih lumayan di sekitar 200 sampai 300 ya, tergantung performanya ya. Ya yang terakhir ya, 5 tahun terakhir ya, kurang lebih ya sekitar 200 rupiah lebih ya per sahamnya ya. Apalagi sekarang dividen sudah nggak kena tax ya. Jadi lumayan lah untuk KIP ya, kalau mau dividennya juga ya. Jangka panjangnya sih masih cukup bagus ya, karena perusahaannya cukup solid ya. Nah, sekitar laporan keuangan ya, kalau mau download bisa download juga di websitenya. Jadi di websitenya hubungan investor, kemudian update kuartal, nanti pilih laporan keuangan ya. Jadi nanti laporan keuangannya nanti seperti ini ya. Jadi saya sih bahasnya nggak lewat sini ya, nggak lewat laporan keuangan. Saya bahasnya lebih simpel aja, langsung ke bagian yang rilis kinerjanya ya. Jadi semacam summary-nya langsung ya. Tapi intinya sama dengan laporan keuangan ya. Jadi kalau di sini kenapa saya menggunakan yang ini? Karena ini lebih simpel lah ya, seperti itu ya. Nggak lebih ribet ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini untuk periode 30 Juni 2021, kalau lihat pendapatan bersihnya dibandingkan dengan tahun lalu ya, dia pendapatan bersihnya meningkat ya. Jadi kalau tahun lalu sekitar 89,795 triliun ya. Kemudian tahun 2021 pertengahan ya. Ini pertengahan tahun lalu, pertengahan tahun ini ya. Jadi sampai Juni 30 tahun 2021 dia pendapatannya 107,395 triliun ya. Jadi ini 107.395 miliar ya. Kalau ditriliunkan ya berarti 107,395 triliun ya. Jadi saya pakai 1 triliun aja lebih mudah ya. Jadi kalau laba bersihnya dia laba bersihnya 8,8 triliun ya. Sebelumnya laba bersihnya adalah 11,3 triliun ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, kalau tanpa memperhitungkan keuntungan penjualan saham Bank Permata, karena sebelumnya Astra kan dia membeli Bank Permata ya, BNLI ya, akuisisi BNLI, kemudian dia jual ke asing ya, BNLI, dan dia mendapatkan laba ya. Dan laba itu kalau kita tanpa memperhitungkannya ya, memang kalau laba penjualan dari BNLI dia masuk ke laporan keuangan juga ya. Kalau kita tidak memperhitungkan labanya dari penjualan BNLI ya, maka laba bersihnya untuk periode berakhir 30 Juni itu adalah 5,4 triliun ya, seperti itu ya. Dan ini yang 2021 sudah nggak memperhitungkan penjualan Bank Permata lagi ya, karena nggak mungkin kalau sudah jual perusahaannya bisa jual lagi tahun depan dan seterusnya ya, enggak ya. Ya penjualan kan hanya sekali ya. Jadi kalau kita menghilangkan keuntungan dari penjualan entitas Bank Permata BNLI ya, jadi dia sebenarnya keuntungannya meningkat ya, seperti itu ya, laba bersihnya ya. Jadi jangan salah paham, kalau lihat sekilas Pak Sunar ini laba bersihnya turun ya. Ya karena sebelumnya keuntungannya yang besar ini adalah penjualan dari Bank Permata ya, atau BNLI ya, kode sahamnya ya. Jadi kalau kita lihat laba bersih per saham dasarnya ya, memang tanpa memperhitungkan keuntungan dari penjualan Bank Permata adalah 218 ya. Jadi setiap satu lembar saham ASI dia menghasilkan laba 218 rupiah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini nilai aset bersih sahamnya dia juga
meningkat ya, seperti itu ya. Ekuitasnya kalau kita lihat di sini juga ada peningkatan ya, seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya laporan keuangan untuk tengah semester 2021 untuk Astra cukup bagus ya kalau saya bilang ya. Nah, dari sekian banyak ini kan dia kan bisnisnya kan banyak banget ya kategorinya. Ada otomotif, ada jasa keuangan, ada alat berat, agribisnis dan sebagainya ya. Ini kurang lebih perinciannya, ringkasannya ya, laba bersihnya kalau dibandingkan dengan tengah semester 2020 dengan tengah semester 2021. Kalau kita lihat di sini, pendapatan yang paling meningkat banyak adalah otomotif ya. Jadi dia didukung oleh istilahnya relaksasi ya, pajak PPNBM ya untuk kendaraan bermotor. Jadi lumayan membantu lah penjualan kendaraan bermotor. Walaupun masih belum kencang banget ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa poin-poin juga. Kebanyakan sih rata-rata meningkat ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya, ya kan. Nah, sebelumnya dia keuntungan dari penjualan barang permata adalah sekitar ini ya, 5,88 triliun ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita menghilangkan dari keuntungan itu, jadi ini laba bersihnya masih sekitar 8,8 triliun ya. Kalau dibandingkan dengan di luar bank permata ya, sebelumnya dia hanya 5,497 ya. Ya, mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, ini kan sudah didapat keuntungannya, jadi masa dihilangkan? Ya bukan berarti menghilangkan, enggak ya. Karena kalau kita membandingkan dengan sebelumnya, kalau sama-sama fair atau adil ya, nggak termasuk penjualan bank permata ya, dia lumayan bagus ya peningkatan laba bersihnya, seperti itu ya. Jadi di sini juga ada keterangan, bisa dibaca lebih lanjut ya di bagian astra.co.id, kemudian investor relations, quarterly update dan result release ya, seperti ini ya. Nah, banyak naik di jasa keuangan naik 2%, kemudian di pertambangan dan alat berat naik 13%, agribisnis naik 66% ya. Ini didukung oleh kenaikan harga CPO ya. Nah, kemudian investasi ya. Nah, investasinya di sini untuk infrastruktur dan logistik ya, itu dia 91 miliar ya, lumayan ya, seperti itu ya. Jadi ada kenaikan dibandingkan dengan rugi bersih ya, 88 miliar tahun 2020. Kemudian berikutnya di sini teknologi informasi, laba bersihnya sih menurun ya, seperti itu ya. Kemudian properti, laba bersihnya meningkat. Jadi nggak semuanya naik, nggak ya, ada yang turun juga. Tapi secara rata-rata lumayan bagus ya performance-nya, seperti itu ya. Nah, ini tadi laporan keuangannya ya. Kalau saya cek sih sekilas nggak ada yang aneh, jadi lumayan aman ya. Laba bersih dasarnya ya, dia memang berkurang, tapi karena tidak memperhitungkan lagi keuntungan dari penjualan bank permata ya, seperti itu ya. Kemudian beberapa poin yang mungkin menjadi semacam sentimen positif ke depannya ya. Karena kalau bicara mengenai laporan keuangan, itu sebenarnya laporan keuangan adalah masa lalu ya. Kalau prospeknya ke depannya seperti apa, seperti kita tahu bersama ya. Jadi Astra ini dia sudah berinvestasi ya di Gojek ya, dan nilainya itu sudah 10 kali lipat sejak dia investasi pertama ya. Itu dia kurang lebih investasinya sekitar 250 juta ya, US dollar ya, seperti itu ya. Kemudian kalau nilainya sudah meningkat 10 kali lipat ya, jadi berarti valuasi Gojek kan sudah meningkat 10 kali lipat. Nah, berarti dia kalau misalnya Goto itu IPO ya, saya nyebutnya Goto ya, memang mungkin bacanya Goto ya, tapi kalau bilang Gojek dan Tokopedia pakai to kan spellannya ya. Jadi kalau saya bilang ya Goto lah. Goto di sini ya, dan juga dia ada emiten lain juga yang investasi di Goto ya, seperti Telkom ya. Tapi saya fokusnya di sini untuk ASII. Jadi kalau kita lihat, nah apakah nanti IPO Goto itu akan nasibnya seperti Bukalapak ya? Bukalapak kan IPO 2 hari aja dia arah ya, sesi kedua setelah hari kedua ya, dia tiba-tiba turun ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi ARB hari berikutnya ya. Nah apakah nanti nasibnya sama untuk saham Goto ya kalau dia IPO? Sebenarnya sih belum tentu sama ya, gitu ya. Memang kalau dibilang IPO-nya Bukalapak ya, kalau dibilang gagal sih menurut saya sih enggak ya. Karena waktu dia IPO dia sudah arah minimal 2 kali ya.
Dan menurut saya sih ya tergolong sukses juga. Loh, setelah itu kok turun lagi Pak Sunar? Ya turunnya mungkin karena banyak banyak yang take profit ya, banyak yang jualan seperti itu ya. Ya sampai di mana harga keseimbangannya kita nggak pernah akan tahu ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai seimbang nanti saya analisa lebih lanjut mengenai saham Bukalapak ya. Tapi kita fokusnya di ASI. Mudah-mudahan seperti itu ya, masih bagus ya. Kalau lihat dari pemberitaan terakhir di investor.id, asing masih berburu ASI ya. Yang seperti itu ya. Walaupun IHSG-nya mulai lesu ya. Tapi sebenarnya IHSG masih cukup bagus sih menurut saya sih ya. Yang seperti itu ya. Ini beritanya untuk investasi Gojek ya. 250 juta ya. Jadi waktu dia investasi valuasinya Gojek itu masih kecil ya, 1/10-nya dari sekarang ya. Tapi sekarang sudah 10 kali lipatnya. Kemudian saya bahas mengenai salah satu investor terkenal ya, William O'Neill ya. Dia dengan metodenya Can Slim ya. Jadi kalau kita bahas mengenai investasi ya, dia menyebutkan I yang I ini ya, Can Slim ya, huruf I yang bahasa Inggrisnya I ya, itu adalah institutional ownership ya, atau kepemilikan institusi. Jadi dia menyebutkan saham-saham yang memiliki kepemilikan institusi ya, kita pilih yang biasanya masih belum dimonopoli atau istilahnya dimiliki secara porsi besar, satu atau dua aja institusi aja ya gitu. Kita pilih yang beberapa tapi yang belum banyak ya. Seperti itu saham yang potensial seperti itu. Tapi Astra ini kan sudah perusahaan lama ya. Jadi kalau dibilang satu dua institusi aja yang memiliki kepemilikannya kan nggak mungkin juga ya. Jadi saya lihat di sini salah satu platform reksadana Bibit ya. Dia reksadana saham ya, untuk reksadana saham yang ini saya urutkan di websitenya bibit.id yang AUM-nya, account under management-nya. Jadi kira-kira nilai saldo rupiahnya ya yang under investment ya gitu ya. Dalam investasinya ya yang dipegang oleh MI-nya ya. Ini ada beberapa manajer investasi reksadana ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Dari 11 ini yang di atas 1 triliun ya. Saya bahas yang di atas 1 triliun aja. Nah, di antara 11 ini semuanya punya ASI kecuali 3 yang nggak punya ya. Yang nggak punya adalah Schroders. Semuanya di semuanya di sini Schroders Dana dan Schroders 90 dia nggak punya ya. Kemudian yang nggak punya ASI adalah BNP Paribas Solaris yang nggak punya ASI di portonya. Yang lainnya mereka punya semua ya. Seperti ini contohnya ya, Batavia Dana Saham. Ini yang terbesar ya. Dia kepemilikannya AUM-nya dia 7 triliun ya. Jadi kalau kita lihat dia punya ASI ya, top holdingnya ya. Kemudian berikutnya Manulife. Dia AUM-nya juga lumayan besar ya. Kalau kita lihat 2,3 triliun. Dia punya ASI. Kemudian berikutnya Sukor Invest Equity Fund. Dia punya ASI ya. Jadi ASI ini bukan saham yang ya fundamentalnya jelek ya. Kalau jelek nggak mungkin mereka masukkan ke portonya. Ini BNP Paribas dia punya ASI. Kemudian Simas Sambunggulan dia punya ASI. BNP Paribas punya ASI ya. Bahana punya ASI juga. Kemudian di sini BNI AM juga punya ASI ya. Seperti itu ya. Jadi Pak Sunar kira-kira bagus nggak ASI? Ya ini kalau mereka pegang ya, masih pegang ya maksud saya ya. Top holdingnya masih salah satunya adalah ASI ya. Ya seharusnya sih masih cukup bagus ya. Masih istilahnya worth it lah, istilahnya untuk dipegang tuh berharga juga gitu ya. Kalau nggak berharga kan mereka nggak mungkin masukkan di portofolionya. Karena yang manajer investasi seperti BNI AM ya, kemudian seperti juga Bahana, Batavia ya, Sukor Invest ya, itu kan mereka yang pegang kan orang-orang yang pandai semua ya, analis yang terkenal ya, mereka nggak mungkin yang sembarangan seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi dari pembahasan ini adalah PI-nya ya, jadi price to earning ratio. Ini saya ganti dulu. Jadi saya menggunakan Stockbit ya. Jadi yang mau join Stockbit ya, silakan join.
jadi di stockbit.com ya. Jadi ini saya bahas mengenai ASII. Saya bahas dulu mengenai PE rasionya ya, atau jadi saya klik di valuationnya, kemudian PE standard deviation band ya. Ini min itu rata-ratanya, kemudian standar deviasi plus 1, valuasi standar deviasi plus minus 1 ya, kemudian valuasi standar deviasi minus 2. Jadi saya ambil rata-rata 5 tahun aja ya. Jadi kalau di rata-rata 5 tahun, dia itu rata-ratanya kan di sekitar 15,4 ya. Sini ya, terakhir ya. Ya, kalau kita ambil standar deviasi adalah istilahnya dalam ilmu statistik ya. Dia menyimpang seberapa jauh dari rata-ratanya ya, seperti itu ya. Jadi kalau masih dalam batas maksimum minus 2 ya, harusnya sih masih aman ya. Jadi valuasi saham ya berdasarkan PE ratio ya. Saham itu kalau dia turun-turun terus PE rasionya ya, bukan berarti saham itu makin murah ya. Memang makin murah ya, betul ya. Tapi murah dalam hal ini kita harus paham ya, murahnya itu karena apa? Karena mungkin salah harga atau investor masih belum tertarik beli, atau karena dia memang fundamentalnya jelek ya, seperti itu ya. Kalau dia masih di atasnya PE standard deviation maksimum banget ya, minus 2 ya. Nah, biasanya dia sih masih cukup dalam batas toleransi ya. Murahnya dia itu nggak jelek banget gitu ya. Kalau dia lebih dari minus 2 standar deviasi, makin turun ya, makin murah ya. Nah, itu kita juga mempertanyakan kenapa kok makin murah, apakah nggak ada orang yang tertarik lagi, apakah semuanya investor nggak tertarik saham yang murah ini, makin murah ya. Jadi kita lihat di sini dia memang di bawahnya minus 1 standar deviation-nya ya. Di sini minus 1 adalah di 10,82 ya, 10,82 ya. Saat ini kurang lebih PE-nya ya, dia di area, sebentar saya cek ulang ya. Ini saya tadi terakhir di sini dia sekitar 4, sebentar saya coba buka di program sekuritas saja ya. Disconnected. Financial state. Untuk ASII ya, bentar. Saya pastikan dulu ya. Ya 11,3 ya, last PE-nya dia di 11,3 ya. Seperti itu ya. Jadi di sini saya lihat PE-nya ya. Oh, saya belum tambahkan PE-nya ya, PE rasionya ya. Karena PE rasio ya, TTM ya. Jadi PE rasionya kalau berdasarkan standarnya Stockbit ya, ini 14,6 ya. Price earning rasionya ya. Maaf tadi saya keliru ya, tadi saya pikir ini price-nya, makanya saya agak bingung ya tadi ya. Ternyata ini tadi price-nya ya, maaf ya. Jadi ini PE rasionya dia masih di atas di range-nya minus 1 standard deviation min-nya, dan ini plus 1 standard deviation ya. Ini yang warna biru tua ini ya, 14,6 ya. Kalau di hitungan di HOTS ya, ini saya lihat sekilas dia untuk second quarter PE-nya di 11,3 ya. Ya kurang lebih lah sama lah ya. Di sini masih cukup murah ya, seperti itu ya untuk ASII ya. Kemudian Pak Sundar, kalau kita lihat ASII untuk ini tadi ASII ya, untuk book value-nya ya. Jadi current price to book value-nya untuk ASII ya. Di sini warnanya warna pink ya. Dia kurang lebih di area 1,21 ya. Di data saya kurang lebih juga sama ya, 1,2 PBV sekarang ya. Jadi PBV-nya ini kalau kita rata-rata 10 tahun ya, atau saya ambil 5 tahun aja ya, sama ya. 5 tahun dia masih murah ya, di bawah minus 1 standar deviasinya ya. Ini kalau minus 2 di 0,85. Pernah tempo hari waktu pandemi dia turun banget ya, seperti itu ya. Nah, itu saat kesempatan beli ya, kemudian dia berhasil naik ya. Nah, sekarang ini kan lagi turun-turunnya Mas Sundar. Apakah kesempatan beli ya?
Nanti kita lihat dari fokus teknikalnya seperti apa. Kalau dari fundamentalnya ya, valuasi murah enggaknya, dia lumayan murah ya. Jadi murahnya di sini masih dalam tahap wajar ya. Kalau turun lagi terus di bawah 0,85 ya murahnya itu nggak wajar ya. Ya kita harus mempertanyakan kenapa kok sampai nggak ada investor yang um, mau beli ya, sehingga harganya turun banget ya. Kalau dibandingkan dengan earning ratio-nya dia turun drop ya. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia kan bakalan naik ya seperti itu ya untuk tahun depan ya. Jadi kurang lebih ini kalau aspek dari mempertimbangkan di price earning ratio per ya, PE ratio dan PBV ya. Ini PBV-nya, book value-nya. Jadi book value-nya ya untuk ASI adalah sekitar harganya di sekitar sebentar 4012-an ya kurang lebih ya, sampai pertengahan semester 2021 ya. Jadi kalau harga sahamnya 4910 ya berarti dia PBV-nya sekitar 1,2-an ya seperti itu ya. Jadi lumayan murah sih ya, seperti itu ya. Ya gak murah banget, di bawah 1 enggak ya. Kalau di bawah 1 malah saya mempertanyakan ya, kenapa kok tiba-tiba anjlok banget sampai di bawah 1 ya seperti itu ya. Ya. Ini kurang lebih untuk Astra ya. Untuk dari sisi fundamentalnya. Kemudian bagaimana Pak Sunda dari sisi teknikalnya ya. Jadi saya bahas ke analisa teknikalnya sekarang ya untuk ASI ya. Sebentar, saya pindahkan dulu chartnya. Jadi untuk ASI ya. Nah di sini kalau kita lihat untuk ASI weekly-nya ya. Ini saya ke grafik mingguannya ya. Jadi di sini dia kurang lebih masih cenderung sideways ya. Supportnya di sekitar area 4640 ya. Nah ini saya perhitungkan dari support berikutnya di sekitar 4310, kemudian kalau di bawahnya lagi di sekitar sekitar di sini harganya 3450 ya. Nah, kalau harga penutupan hari ini kemarin ya, hari ini kan libur bursanya. Jadi waktu penutupan 10 Agustus di 4910, ya kan ini saya kasih garis, ini harga penutupannya. Kalau dia sampai turun sampai 4310 ya berarti kita loss-nya sekitar 12% lebih ya. Kemudian kalau turun lagi bawah 3450, loss-nya sekitar 29,74. Nah, kalau dia berhasil naik ya, minimal untuk tahun depan ya, saya rasa sih minim banget sekitar 7250 harusnya bisa ya. Gitu ya. Walaupun tahun 2021 ini dia maksimumnya sampai sekitar 6925 ya. Jadi paling enggak ya kalau kita bicara mengenai ke 6250 lah. Kalau dari harga sekarang ke 6250 ya, nah itu keuntungannya sudah 27,3% ya. Memang keuntungannya nggak sebanyak kalau kita trading ya di saham gorengan ya. Tapi kita jangan lupa, seperti saya bahas tadi ya, kepemilikan manajemen investasi reksadana yang terbesar ya, 15 triliun ya totalnya, yang dari 11 tadi yang terbesar. Kalau saya kurangi dengan 3 ya, berarti ada 8 ya. Karena yang ada ASI hanya 8 aja, MI-nya totalnya 15 triliun ya. Jadi istilahnya itu masih ada value-nya ya, masih berharga untuk di hold ya, seperti itu ya. Ya beda ya kalau kita main yang saham-saham yang fluktuasinya tinggi ya, beda, jangan disamakan ya, seperti itu ya. Ya kecenderungan kalau pegang ASI ya kita ya lumayan aman ya, tentram ya. Harapan saya sih kalau memangnya berminat ya silakan masuk invest ya. Mudah-mudahan profitnya bisa lebih dari hanya sekitar 27,3% di 6250 ya. Kalau kita dikasih 7250 ya kita bisa profit 47,65% ya, seperti itu ya. Mungkin bagi yang ingin beli mobil baru atau beli motor baru, invest sekarang di sahamnya ASI ya. Ya mudah-mudahan kalau dikasih tempat profitnya 47% ya, ya bandingkan aja ya, luar biasa ya. Nah, kalau misalnya beli kendaraan belum cukup uangnya ya, kalau invest di sahamnya sekarang ya tahun depan ya kalau puji Tuhan dikasih ya, ya mudah-mudahan dikasih ya, amin ya, ya lumayan ya, seperti itu ya, hampir 100%-nya ya, ya seperti itu ya. Ya maksud saya hampir 50%-nya ya, hampir 100%-nya hampir 50%-nya dari investasi awal ya, 4910 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu support dan resistennya ya. Pak Sunar, ini kan masih cenderung downtrend ya, memang sideways sih dalam satu
Kalau kita lihat di sini 1 bulanan ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya lebih ya, kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 ya, kurang lebih ya 2 bulanan ya dia masih sideways ya. Memang overallnya secara keseluruhan ini trennya downtrend ya. Nah, seperti itu ya. Support berikutnya sekitar 4310 ya. Nah, Pak Sunar, kalau misalnya saya invest masuk ya, nah apakah saya langsung masuk semuanya atau bagaimana gitu ya? Ya, kalau menurut saya sih kalau masuk ya, masuknya dibagi dua aja. Kalau mau masuk sekarang boleh pasang stop lossnya di 4.300 lah ya maksimum ya. Artinya kalau dia turun di bawah 4.300 lebih baik kita jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi ya di bawahnya berapa Pak Sunar? Masa kalau 3450 terlalu jauh ya, itu sampai minusnya 29% ya kalau misalnya dia turun ke sana ya. Ya ambil aja di tengah-tengahnya lah seperti itu ya. Kalau nggak mau ya mungkin jual lagi kalau dia turun banyak 4.000 ya seperti itu ya. Nah, bukan berarti kita keluar enggak ya. Sementara kita menghindar dulu lah istilahnya. Nanti kalau dia ada konfirmasi naik lagi, barusan kita buyback atau masuk lagi ya seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau mau tambah lagi, mungkin kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Nah, di sini ada kurang lebih resistennya di 5550 ya. Jadi ikutin aja garisnya yang sudah saya berikan. Saya pakai weekly ya, nggak pakai daily ya. Nanti bingung fluktuasi daily-nya ya. Atau kalau mau pasang stop loss pertama ya boleh aja pasang di 4640. Jadi kalau turun di bawahnya 4640, kurangi posisi, turun di bawahnya 4310 ya kurangi posisi agak banyak ya, 75% seperti itu ya. Sisanya mungkin kalau dia turun di bawahnya 4000 ya seperti itu. Tapi jangan average down ya. Saya paling nggak suka average down ya, terus terang aja ya. Kalau mau masuk yakin ya masuk sekarang. Kalaupun masuk nyicil ya boleh aja, tapi jangan terlalu obsesif ya. Maksud saya seperti gini. Misalnya Anda cuma masuk 25% sekarang ya, pas 1910. Nanti turun lagi 460, 4640, Anda masuk lagi 25%. Tapi kalau dia turun lagi 4640 ya, nanti 4310 Anda masuk lagi. Nanti jangan lagi turun di bawah 4000 Anda masuk lagi. Itu namanya average down ya. Nah, seperti itu. Walaupun untuk invest kan harga murah, dikasih murah, beli lagi. Masalahnya iya kalau kita tahu pasti kalau rebound. Kalau masalahnya kalau turun di bawah 4000 dia masih cenderung lesu terus, bisa turun terus sampai kemana batasnya kita nggak akan tahu ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Langsung hari ini lihat turun ke 3450 dia pasti rebound ke 6250. Lumayan profitnya kan kalau di average. Dia kalau dia rebound lagi kalau makin turun terus ya. Ya karena faktor lain mungkin faktor internal sehingga dia harganya turun terus anjlok ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Seperti itu ya. Jadi pasang aja tetap pasang trailing stop atau stop loss ya kalau invest ya. Kalau menurut saya sih saya yakin tahun depan paling tidak lah ya 6250 dikasih ya kalau kita sabar menunggu ya. Nah, seperti itu ya. Karena kalau 2021 ini dia 6250 aja tercapai ya, seperti itu ya. Ya kalau dilihat dari 2020 sebelumnya ya dia harganya sekitar 7250 ya. Maksimumnya ya di Januari ya. Yang mudah-mudahan di Januari tahun depan ya 6250 lah paling nggak dikasih ya. Lumayan profitnya 27,3% ya. Ya kalau bersihnya 27% lah ya, mungkin seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan ASCI ya. Jadi yang berminat silakan buy untuk investasi ya. Jadi mindsetnya jangan trading ya, beda ya. Jadi jangan-jangan kalau sudah Pak Sunar bilang bagus ya, tiba-tiba besoknya turun dalam gitu, terus tiba-tiba takut jual gitu, enggak ya. Pasang aja stop lossnya paling 4640 dan 4310 lah ya. Kalau 4000 ini stop loss maksimum lah ya. Kalau misalnya beli sekarang ya, kalau beli di saat kesempatan market buka besok ya 12 Agustus ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5.550 boleh tambah lagi ya seperti itu. Target price berikutnya di 6250 ya. Itu untuk investnya jangka menengah sampai dengan Januari 2022 ya. Mudah-mudahan dikasih naik tinggi ya untuk Astra ya. Nah seperti itu. Ya mungkin aja nanti diangkat naik seperti EMTK ya. EMTK sebelumnya kan dia diangkat naik lumayan ya. Waktu terdengar kabar dia ikut juga investasi ke Buka ya, waktu itu Bukalapak mau IPO ya, masalah sekitar Juni ya. Dia kalau dari Juni ini naiknya dari harganya di sini ya, kita lihat di sini kalau dari close-nya 2300 dari sampai high-nya di sini 2700 ya. Ya paling enggak kan dia lumayan ya kenaikannya ya seperti itu ya. Ya bisa saja sebelumnya sudah ada kabar internal ya, sehingga ini big money-nya dia mulai akumulasi atau gimana. Tapi kalau kita lihat dari volumenya sih di sini sih lebih cenderung sih masih kurang
seberapa liquid ya di sini ya. Jadi mulai diakumulasi ya seperti kelihatan dari volumenya sekitar ini ya, sekitar dia sudah berhasil naik ke atas 2000, ini volumenya mulai menarik ya seperti itu. Dan terakhir ini karena isu dari Bukalapak dia meningkat banget ya volume transaksinya ya. Seperti itu ya untuk MTK ya. Jadi naiknya sih lumayan tinggi ya, sempat 2960 ya. Kalau kita hitung dari low-nya aja di sini 2250 ya close-nya ya. Jadi sebentar saya hitungkan sebentar. 2960 dikurangi di sini 2250. Jadi 2250. Jadi paling enggak 30% ya itu kenaikannya ya sampai ke maksimumnya ya. Ya kalau EMTK aja bisa naik seperti itu, apakah ASI yang dia juga ikut ya invest di Gotoh ya. Walaupun kepemilikannya nggak sampai 5% ya, 4, berapa persennya, hampir 5%, tapi nggak sampai ya, kalau seingat saya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya masih cukup bagus ya. Saya sih yakin sih kedepannya masih cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya gagal ya, kalau saya sudah nyarankan sekarang boleh buy untuk investasi tahun depan ya, 1 tahun depan. Kalau misalnya gagal ya berarti bukan karena saya analisanya ngawur atau menyesatkan, enggak ya. Intinya saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya seperti itu. Kalau misalnya nantinya kedepannya memang gagal turun di bawahnya 4910 nggak sampai naik ke harapan ke 6250 ya, harusnya sih bukan salah saya ya, karena sih saya sampaikan apa adanya ya. Memang sekarang sih kalau dilihat di cenderung lesu downtrend ya. Nah justru karena cenderung lesu kita mulai buy ya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya baiknya bertahap aja ya. Ini kalau naik lagi ke atas 5550 tambah lagi ya. Jadi sekarang mungkin sekitar 50% dari porsinya ya. Kalau mau sistem average down, mungkin average down-nya ya maksimum ya menurut saya ya, kalau mau average down ya 3 kali aja ya. 4900 beli ya 10 ya kurang lebih sekarang ya. Kemudian turun lagi bawah 4640 beli lagi. Kalau turun lagi bawah 4310 beli lagi. Tapi kalau turun bawah 4000 jangan beli lagi ya. Itu namanya terlalu obsesif ya. Jadi average down-nya jangan sampai kita terlalu obsesif terus fanatik ya istilahnya ya. Kalau dia turun di bawah 4000 dia makin dalam ya seperti itu ya. Jadi saham itu kalau dari saham bagus ya, blue chip ya, kalau tiba-tiba turun terus gitu ya. Nah kita patut bertanyakan kenapa dia kok turunnya hancurnya sampai dalam gitu ya. Nah, apakah karena memang marketnya lesu gitu ya, seperti itu ya. Kalau ASI sekarang mungkin nggak populer ya, mungkin karena masih sentimen dengan digital ya, saham digital ya. Yang kita tahu Arto banyak dimasukkan ke reksadana saham ya, porsinya ya untuk Arto ya. Ya jadi dia naiknya, makanya Arto kan naiknya tinggi ya. Ya mungkin juga karena itu posisinya mungkin sekarang agak dikurangi di ICI seperti apa nggak tahu ya. Tapi potensialnya masih ada ya seperti itu ya. Masih cukup berharga lah ya kalau kita mau koleksi ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekian. Yang baru join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada saran atau komentar ya silakan tulis di kolom komentar ini ya. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah ya, ya silakan kritiknya ya nggak apa-apa ya seperti itu ya. Saya terima kritik kok nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kritik Anda itu Anda menghina saya, bilang saya menyesatkan lah atau ngawur lah. Saya nggak pernah menyesatkan, enggak ya. Saya nggak pernah ngawur, enggak ya. Mungkin kalau ada kesalahan ucap ya mungkin secara ya istilahnya ya kurang teliti lah seperti itu ya. Bukan berarti saya menyesatkan, enggak ya. Enggak, saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi memang maksud saya baik ya. Mudah-mudahan bagi yang pengen motor baru, uangnya nggak cukup ya investasi sekarang, mudah-mudahan hasilnya nantinya ya kedepannya tahun depan hasilnya luar biasa. Kalau dikasih 7250 ya bisa dapat 47,65% ya profitnya ya. Bisa beli motor baru atau beli yang pengen beli mobil uangnya belum cukup sekarang ya, tahun depan bisa beli mobil yang baru ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan ya ya kita berdoa aja lah. Yang penting kita doakan yang baik-baik aja. Yang penting ya jaga kesehatan selalu, salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.